Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini hari Kamis ya, Bu sekalian, kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan waktu untuk bisa silaturahim di acara ngopi pagi, yaitu ngobrol pintar di pagi hari. Dan seperti biasa, Bu sekalian, di hari Kamis ya kita akan menampilkan testimoni beliau-beliau yang sudah mengikuti kelas dasar Cakra Rezeki dan merasakan perubahan dan mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya. Ya, apa saja kisah beliau kita ikuti sebentar lagi ya. Alhamdulillah pagi ini sudah ada sebenarnya banyak ya, tapi yang sudah bisa masuk Zoom, alhamdulillah sudah ada 6 ya, insya Allah mudah-mudahan bisa lancar semua ya, terutama sinyalnya ya. Yang pertama ada Kak Muniroh ya, ada Bu Muniroh dari Blitar ya. Saya hadirkan beliau. Sebentar ya. Assalamualaikum Bu Muniroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini Bu Muniroh? Alhamdulillah sehat, sukses saya Amin ya Allah. Baik Bu Muniroh, silakan dibagikan kisahnya ya, apa saja keajaiban yang telah didapatkan setelah mengikuti kelas dasarnya Cakra Rezeki. Silakan Bu Muniroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muniroh dari Kota Blitar. Alhamdulillah semenjak saya bergabung di komunitas Miliarder Berkah, di situ saya mendengarkan ilmu DKR melalui dari kelas 1, 2, dan 3. Alhamdulillah di situ saya diajarkan oleh sang mentor tentang ilmu HPS, yaitu hati, pikiran, dan sikap. Yang dulunya saya emosional, sering marah-marah, dan maunya menang sendiri. Hati selalu gelisah, resah, dan kekhawatiran terus-menerus, Pak Eko. Namun alhamdulillah semenjak saya mengamalkan ilmu HPS, hati saya terasa tentram, damai, dan sudah tidak marah-marah lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, keluarga saya pun semakin harmonis, anak-anak semakin akur. Dan pada suatu saat keajaiban datang pada saya yang tidak disangka-sangka Bapak Ibu. Pada saat itu saya mempunyai amanah. Semenjak waktu itu saya harus pelunasan. Alhamdulillah ada rezeki yang tidak disangka-sangka Bapak Ibu. Sebanyak 4,5 juta. Dan waktu itu juga hutang saya langsung lunas Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu. Saya juga selalu mengamalkan terapi maaf, terapi ikhlas, terapi syukur, dan sedekah subuh Bapak Ibu. Keluarga saya selalu mengalir seperti derasnya air hujan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dan pada suatu hari itu mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu ini ada orang datang mengetuk pintu Bapak Ibu. Setelah itu saya bukakan pintunya. Dia mengantarkan uang sebanyak 1 juta Bapak Ibu. Dia bilang katanya, ini uang halal Bu. Saya tanya lagi, uang dari mana Pak? Ini dari Allah katanya. Jadi itulah saya jadi semakin yakin bahwa keajaiban itu ada. Terima kasih Pak Harun, Bunda Ana, Aba Beni, dan Bunda Ari Tri Susanti atas ilmu dan bimbingannya. Alhamdulillah sekali ya Allah. Terima kasih banyak telah mempertemukan saya dengan komunitas ini dan ilmunya yang sangat dahsyat.
Mungkin hanya itu saja Pak Eko yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya keajaibannya ya. Hutangnya bisa lunas ya, dan ada orang nganter uang 1 juta katanya dari Allah. Masya Allah, keajaiban itu benar-benar nyata ya Bu Muniro ya. Terima kasih Bu Muniro atas berbagi kisahnya. Sama-sama. Baik, itu tadi kisah dari Bu Muniro ya, sangat luar biasa keajaiban yang terjadi. Berikutnya ada Pak Dudi. Pak Dudi dari Sidoarjo. Saya hadirkan beliau ya. Assalamualaikum Pak Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan Pak Dudi untuk menceritakan kisahnya. Nggih, matur nuwun Pak Eko. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pertama sama Bunda Iis yang dari Tasikmalaya, karena beliau yang memperkenalkan saya bisa masuk dan bisa hadir di komunitas ini. Yang kedua, Bunda Ani dan Bunda Nurul, juga Bunda Pina, terlebih lagi pada top-top leader yang hebat-hebat seperti Pak Wahyu, juga panjenengan Pak Eko. Saya berterima kasih sekali. Lebih lagi saya berterima kasih banyak kepada Bapak Harun Ar-Rasyid dan Bunda Ana, karena beliaulah yang telah memberikan ilmu-ilmunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memperkenalkan diri bahwa saya ini Dudi Cahdia dari Sidoarjo. Kalau aslinya saya memang dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Merantau di Jawa Timur di Sidoarjo ini mulai 1984 sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saya, pekerjaan saya sehari-hari sekarang memang saya pensiunan dari pegawai negeri sipil, dan saya pensiun di tahun 2018. Mungkin karena saya waktu dinas memang waktu aktif itu, kita cerita sedikit. 2018 sampai 2086 sampai 2018 saya pensiun pada bulan Juni. Mungkin saya ini termasuk orang yang belum siap pensiun kemungkinan, wallahu alam. Sehingga saya tahun 2019 itu terus terang saja saya jadi orang yang gampang marah, sehingga akibatnya istri dan anak semua jadi sasaran. Karena mungkin biasa saya waktu dinas memang enjoy aja, dan alhamdulillah saya punya jabatan. Dengan pensiun otomatis saya di rumah hanya, kalau orang Jawa sih tinggal lu lah itu Pak. Sehingga pada 2020 akhirnya saya kena serangan jantung koroner, sehingga saya dilarikan ke rumah sakit. Saat itu pas heboh-hebohnya corona, dan saya punya penyakit dari 2012 itu, punya diabetes saya itu tinggi sekali, 420 waktu saat itu 2012. Nah, Pak Eko, jadi selama saya, alhamdulillah setelah itu cerita di rumah sakit hampir 2 minggu, alhamdulillah saya sembuh, pulang, masih tetap kontrol terus. Nah, tapi saya tetap jadi sasaran istri saya terutama. Saya selalu marah-marah, tidak tahu penyebabnya. Karena saya mungkin karena dari penyakit diabetes itu dan apapun, atau jantung itu, saya ini sangat sensitif sekali. Ada sedikit aja tersinggung, langsung marah. Sehingga pada tahun 2021, daripada keluarga saya ini jadi beban atau jadi sasaran saya untuk marah-marah, akhirnya saya hijrah ke Jember. Jadi saya ke Jember hanya sendirian. Alhamdulillah di sana memang istri saya asli orang Jember, dan alhamdulillah di sana sudah ada, ya walaupun kecil-kecil
kebetulan ya alhamdulillah lah, jadi saya bisa menyembuh hati saya atau pikiran saya bisa terhibur. Nah, kenapa saya ke Jember? Itu tadi saya daripada anak dan istri saya jadi sasaran terus tiap hari marah-marah dan marah, hanya saya di Jember. Nah, pada tahun 2020, kalau kita 2022, alhamdulillah saya berkenalan dengan Bunda Iis lewat medsos, karena di situ ada mungkin Bitly atau apa, akhirnya saya hubungi beliau. Apa itu dahsyatnya keajaiban rezeki? Itu dari awalnya itu bulan Mei kalau tidak salah. Bulan Mei, karena memang sama baru 3 bulan ini. Saya ikut kajian 1, 2, 3 masih belum, karena memang terus aja mungkin jiwa saya ini masih belum serius. Pada minggu keduanya ikut lagi kajian 1, 2, 3, dan 4. Akhirnya saya terus terang aja, Pak Eko, sejak itu alhamdulillah sampai sekarang Pak Eko, alhamdulillah hati bisa tenang, tentram, pikiran terutama Pak Eko. Pikiran saya itu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Bunda Iis dan bunda-bunda yang lainnya. Terima kasih khususnya Pak Harun, Bunda An. Saya selalu mengikuti kajian-kajian itu dan alhamdulillah keajaiban Allah. Sampai sekarang, kemarin pada sama dokter itu kan saya sering jadi Jember Sidoarjo. Terus pas bulan bulan Juni itu kan saya sudah divonis mau di ring bulan Juni ini. Tapi saya sudah ikut komunitas KMB ini atau dasarnya keajaiban rezeki ini di bulan Mei, dan saya sudah ikut langsung tanpa basa-basi, saya ikut aja. Tapi karena memang saat itu kondisi saya mungkin pas lagi di Jember itu kebetulan hanya punya uang 165, tidak apa-apa, saya bismillah ya Allah, saya masuk dulu aja. Nah, pas mau ikut melunasi sejumlah itu kan saya alhamdulillah Pak Eko, semua yang namanya gaji atau pensiunan itu saya serahkan sama istri. Jadi saya di Jember itu otomatis mandiri Pak Eko. Saya tidak jadi istilah itu ya cari-cari sendiri, tapi alhamdulillah dengan keajaiban Allah saya sampai sekarang ini alhamdulillah, malah dengan istri, dengan anak, alhamdulillah harmonis kembali seperti dulu-dulu lagi. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ke depannya saya bisa istiqomah. Karena terus terang aja, saya punya pikiran begini, sisa hidup saya kan tidak tahu, hanya tinggal berapa tahun. Saat pensiun itu 2018, dengan usia 60, sekarang itu udah 64, ya itu. Dengan sisa hidup ini saya hanya punya niat, mudah-mudahan saya ingat khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu hanya itu aja. Tidak punya pikiran apa-apa lagi ya Pak Eko. Terima kasih sekali. Sekarang alhamdulillah, salam sukses, sehat, kaya, dan berkah Pak Eko. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Dudi, Masya Allah, luar biasa yang karena belum siap purna tugas gitu ya, akhirnya jadi mudah emosional, sensitif ya, akhirnya ngefeknya ke kesehatan. Ya. Siap. Jadi kena jantung, kemudian ada juga diabetes, ya. Tapi Masya Allah, dan terutama hubungan dengan keluarga jadi tidak harmonis ya, sering marah-marah tanpa sebab dan istri dan anak jadi sasaran ya. Masya Allah, setelah mempraktikkan ilmu dasar kajian rezeki ya, hati jadi tenang ya, pikiran juga tenang, jadi tentram, damai gitu ya, dan Masya Allah hubungan dengan keluarga kembali harmonis seperti itu loh. Terima kasih Pak Dudi atas kisahnya. Baik, berikutnya ada Kak Rosna dari Natuna ya, dari Pulau Natuna. Ya, Assalamualaikum Pak Eko.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Rosna. Ya, siap Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnawati dari Natuna. Saya seorang ibu rumah tangga. Saat membuka sosmed, niat saya memang ingin mencari pekerjaan melalui HP yang bisa dari rumah. Dikarenakan suami saya tidak mengizinkan saya untuk bekerja. Saat itu saya bertemu dasarnya keajaiban rezeki. Pertama, saya tidak gubris apa itu dasarnya keajaiban rezeki. Lalu saya mencoba untuk menggeser dan mencari lagi. Saya masih bertemu dasarnya keajaiban rezeki. Hari itu saya berkata, "Ya Allah, apa ini dasarnya keajaiban rezeki?" Dan saya berkata, "Bismillah, kalau memang di dasar keajaiban rezeki bisa mengubah hidup saya akan lebih baik lagi." Lalu saya mencoba mengklik Bunda Ana, dan tak lama kemudian saya bertemu dengan Bunda Hurin. Beliau membimbing saya di kajian DKR dengan baik. Kajian pertama malam itu, saya sangat hancur, air mata yang tidak berhenti mengalir karena mengenang permasalahan hidup yang cukup berat. Selama ini, saya selalu diam dan merasa tinggal di rumah besar, tapi merasa terkurung di dalam sangkar. Malam itu, saya lagi merasa hancur karena untuk membeli susu anak aja saya tidak mampu, dan memutuskan anak yang masih kecil-kecil bukan asupan susu yang saya berikan, melainkan air sirup merah dan gula. Apa yang dikatakan Pak Harun, saya merasa tenang dan terbuka lebar hati saya. Saya tidak boleh menyerah. Keajaiban pun terjadi. Suami saya yang biasanya sifatnya keras, kasar, dan selalu ego sendiri, dia ikut mendengarkan kajian. Dia langsung meminta maaf, dan saya juga meminta maaf kepadanya. Dan akhirnya saya yang selama ini tidak bisa curhat, berkata apa-apa, akhirnya saya bisa meluahkan perasaan saya. Malam itu kami berjanji untuk merubah HPS dan berusaha merubah mindset kehidupan kami yang tidak teratur. Setiap hari saya terapkan ilmu DKR, yaitu terapi memaafkan, terapi ikhlas, dan terapi syukur. Dan saya amalkan sedekah subuh. Pernah suatu waktu ketika saya tidak punya uang, saya tetap berniat ingin bersedekah subuh. Saya hanya bisa mengambil satu helai tisu. Dengan rasa syukur dan ikhlas, saya bersedekah subuh. Alhamdulillah, saya bahagia. Dan saya tidak lupa minta ridho orang tua dan mertua. Kajian kedua dan ketiga saya ikuti saat Pak Harun menerangkan bisnisnya. Saat itu saya bingung dari mana saya mendapatkan uangnya. Padahal saya berniat sekali ingin bergabung di komunitas Meleder Berkah. Tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Hingga akhirnya saya menemukan keajaiban lagi. Saya dipertemukan kepada Kakak Sari yang kebetulan sama-sama dari Kepulauan Riau. Dari beliau, saya dibimbing dan disupport. Hingga akhirnya saya bisa masuk di komunitas Meleder Berkah. Dan Masya Allah, ternyata orang yang di dalamnya sangat luar biasa. Alhamdulillah, saya bisa bergabung di KMB Tim Diamond. Saat itu, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Berkat bimbingan konsultan pendamping, berkat bimbingan Kakak Sari, Bunda Hurin,
Bunda Astuti, Pak Harun, Bunda Ana. Saya merasa banyak sekali kebermanfaatan yang saya dapatkan di dalam komunitas ini. Dan alhamdulillah berkat produk-produk Almina Daily, mertua saya sembuh dari sakitnya. Dan Masya Allah, saya selalu ingat kata Bunda Hurin, Kak Rosa, bahwa di bisnis ini, kalau komunitas ini, kalau kita belum bisa berlari, berjalanlah. Kalau belum bisa berjalan, merangkaklah. Maka suatu saat kita akan dipertemukan kesuksesan. Berkat beliau, saya tetap istiqomah dan semangat di DKR. Walaupun harus berjuang sendiri tanpa bantuan dan dukungan keluarga satupun. Dan alhamdulillah, keajaiban selalu datang. Rekening saya mulai terisi dengan keberkahan dari Armina Daily. Dengan keberkahan itu, alhamdulillah saya bisa untuk aktivasi dan terus istiqomah di Armina Daily. Semoga dengan wasilah Armina Daily, kita semua bisa sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Bunda Astuti dan Bunda Hurin menjadi motivasi saya. Beliau yang sudah berumur saja semangat. Kenapa kami yang muda-muda harus lemah? Cukup sekian testimoni saya, Pak Eko. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali keajaiban tadi ya Kak Resnawati ya. Semoga bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang lain ya. Masya Allah, ini ada di Zoom ada 1000, Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Resna. Berikutnya ada Kak Dwi Agus Susanti dari Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Dwi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Susanti, asal saya dari Jember. Awal saya kenal ilmu DKR ini wasilah dari Kak Isra Khotib di Jember. Kemudian saya diajak untuk mengikuti kajian. Sebelum mengenal ilmu DKR ini, awalnya saya itu seorang yang pemarah, yang emosional, baper, temperamen, dan keras kepala. Dan hubungan saya dengan suami pun kurang harmonis karena kurangnya komunikasi. Setelah saya mengamalkan ilmu DKR dan saya mencoba memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan orang tua saya, dengan mertua, dan dengan pasangan saya. Dan kemudian saya selalu istiqomah mempraktekkan ilmu DKR seperti terapi maaf, terapi ikhlas, terapi syukur, dan sedekah subuh. Sehingga Allah rubah hidup saya, Allah rubah diri saya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan singkat cerita, waktu itu saya diajak oleh Kak Isra Khotib untuk sowan ke rumah Pak Haji Harun bersama suami saya. Di sana kami sharing tentang ilmu DKR dan kami Ya, Kak Dwi. Ya, sebenarnya sinyalnya Kak Dwi lagi kurang bagus ya. Kita tunggu sebentar. Pak Haji, kami menginap di rumah Kak Risti. Dan di sana pun, dan Masya Allah, Sepertinya sinyalnya Kak Dwi sedang tidak bagus. Baik, berikutnya langsung ke Kak Sulastri dari Banyuwangi ya. Assalamualaikum Kak Sulastri, bisa dibuka mic-nya? Mic-nya bisa dibuka terlebih dahulu Kak Sulastri.
Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Eko. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sulastri untuk menceritakan ya keajaiban apa yang terjadi setelah mengikuti kelas dasar Kejar Rezeki. Ya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri dari kota Banyuwangi, Rogo Jambi. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, dengan rasa syukur, alhamdulillah. Meskipun saya berbicara, apapun rasanya itu mau mengeluarkan air mata, kesedihan dan kesedihan ada di pikiran kami. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sugeng yang memberi motivasi, yang mendorong saya untuk bisa mengikuti kajian ini. Waktu itu saya kenal sama Pak Sugeng itu dari HP loh Pak, Bapak Ibu. Demi Allah, saya nggak tahu apa keajaiban rezeki. Yang kebanyakan di HP saya kadang-kadang itu gambar atau TikTok atau apa itu ternyata itu kebanyakan tuh dimanfaatkan untuk gambar-gambar yang sekiranya itu untuk apa namanya togel-togel itu pun saya keliru dulu Bapak Ibu. Ternyata ya Allah, saya buka HP saya itu ada pelunasan hutang di situ Bapak Ibu. Sampai sekarang HP saya itu Pak Sugeng tuh kasih nama pelunasan hutang. Ternyata keajaiban rezeki itu ya Allah merubah segalanya. Demi Allah Bapak Ibu, sampai sekarang saya nggak bisa ngomong dengan keajaiban-keajaiban yang saya alami sampai saat ini. Pernah Bapak Ibu, saya itu usaha, saya itu bekerja di Bali, usaha pun saya ini banyak sekali. Tapi rasanya berat, karena apa? HPS saya tidak saya pakai. Demi Allah Bapak Ibu, setelah saya menjalankan HPS dari Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, semuanya berubah. Dengan kekakuan saya, kekerasan saya sama suami ataupun siapapun saya itu terlalu besar. Ternyata itu keliru. Rezeki saya dulu banyak tapi itu berat. Ternyata rezeki sekarang dibandingkan saya yang dulu dengan saya menjalankan HPS dengan istiqomah, ternyata meskipun rezeki saya sedikit, ya Allah tenang Bapak Ibu. Makanya sekarang saya itu berniat untuk memperbaiki segalanya. Teman-teman saya di Banyuwangi sekarang merasa setelah mengikuti kajian di rumah, setiap hari Senin dia ngumpul. Sekarang semuanya berubah, Bapak Ibu. Demi Allah, keajaiban rezeki ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Julius Mayanto, Bapak Harun, Pak Eko, semuanya. Termasuk Pak Sugeng yang mendorong saya, Budia, untuk bisa menjalankan segalanya. Demi Allah, Bapak Ibu, saya yakin dengan keajaiban rezeki semuanya akan berubah. Semuanya ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya merasakan seperti saya, akan berubah segalanya. Makanya siapa aja, ayo kita berubah sama-sama. Ya Allah Bapak Ibu, demi Allah dengan segala keikhlasan saya melakukan apapun. Saya takut Bapak Ibu ngomong takut salah. Apapun yang saya lakukan saya sekarang takut dosa. Takut mengganjal rezeki saya. Makanya Bapak Ibu dengan keajaiban yang dahsyat ini, saya yakin nanti suatu saat semua akan merasakan seperti saya. Singkatnya cerita, saya tidak bisa
cerita panjang lebar Bapak Ibu. Karena cerita saya ini kalau dikumpulkan bisa 2 jam, 3 jam Bapak Ibu. Maka dari itu mohon maaf sebelumnya. Ilmu keajaiban ini sangat luar biasa bagi kami dan keluarga saya dan teman-teman saya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya kami untuk bisa mencurhatkan perasaan saya. Terima kasih Pak Harun, terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Dia dan Pak Sugeng yang memotivasi saya, mendukung saya di KDR ini. Allah, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadinya keras sama suami ya, sekarang jadi lembut, jadi harmonis kembali. Betul, betul Pak Eko. Dulu rezekinya banyak, tapi hati tidak Iya, tenang. tidak Sekarang tenang. rezekinya tidak sebanyak dulu, Sedikit, tapi iya, Allah, betul. hati jadi tenang. Gitu ya, Bu. Hati tenang, iya. Ya. Betul Pak. Semoga menginspirasi saudara-saudara kita yang lainnya, Bu Sulastri ya. Iya, Terima kasih, amin. Bu Ya Rabbal Sulastri. Alamin. Ya, Terima kasih Pak Eko. sama-sama. Baik, berikutnya ada Kak Fatoni ya. Kak Fatoni dari Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara saya aman Pak Eko. Alhamdulillah bagus suaranya Pak Fatoni. Silakan Pak Terima Fatoni. kasih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Fatoni dari Pasuruan. Pekerjaan saya buruh pabrik di perusahaan swasta. Sebelum saya mengenal keajaiban rezeki, awalnya dulu-dulu itu hati saya sering marah, temperamen tinggi, tidak tenang, dan mudah emosi. Bahkan suatu saat emosi tersebut bisa terbawa sampai rumah. Yang akhirnya anak dan istri saya jadi korbannya Bapak Ibu. Lambat laun istri saya tiap hari ikut Zoom keajaiban rezeki. Dan waktu itu pernah saya ditawarin untuk gabung di komunitas ini. Saya tolak Bapak Ibu. Bahkan saya nggak mau ikut kajian ini dulunya itu. Seiring berjalannya waktu, pagi hari, pada hari Jumat, manasik haji yang disampaikan oleh Pak Haji Harun bisa sampai menusuk hati saya, Pak. Waktu itu saya teringat orang tua saya. Harapan saya waktu itu ingin mengumrohkan mereka. Tapi sampai saat ini saya belum bisa mengabulkan permintaan beliau karena beliau sudah meninggal dunia. Waktu itu juga saya putuskan, saya bilang ke istri saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya minta maaf dan saya putuskan untuk bergabung di komunitas ini. Seiring berjalannya waktu, saya ikutin kajian-kajiannya. Saya terus praktekkan ilmu-ilmunya yang disampaikan oleh Pak Haji Harun. Suatu ketika saya praktekkan juga ilmunya dari Ibu Ana Hajah Mariana Susanti dengan ilmu sedekah subuh. Dan subhanallah, memang dahsyat sekali ilmu kajian subuh. Suatu ketika saya ada sedikit lebih untuk melakukan sedekah subuh, dan ke siang harinya saya ada ditelepon dari rekan saya, freelance saya di luar kerjaan saya. Dan alhamdulillah komisi saya di freelance tersebut lebih dari 10 juta. Bahkan itu sering terjadi Bapak Ibu.
ada yang sampai 27 juta. Terus rezeki itu sudah berdatangan seperti air hujan yang tiada henti, yang tiada penghalang untuk finansial saya, untuk kehidupan saya kemudian hari. Alhamdulillah, keajaiban itu ada, keajaiban nyata Bapak Ibu. Asal kita yakin pada Allah. Untuk itu saya praktekkan terus ilmu-ilmunya, dan alhamdulillah dulu saya yang jiwanya amarah, suka emosi. Alhamdulillah sekarang lebih tenang, Pak. Finansial saya juga jauh lebih baik dari sekarang. Terima kasih Bapak Budi Prasetyo, Ibu Bunda Sri Utami, Ibu Haja Mariana Susanti, Bapak Haji Harun Nasib, yang telah membimbing kami dan membersamai kami sampai saat ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan, kesehatan, umur yang panjang untuk membersamai kita semua sampai dunia dan akhirat. Itu saja Pak Eko. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatoni ya, Mas Allah keajaibannya sangat luar biasa ya. Terutama dulu sering suka marah sama anak sama istri ya, karena yang di perusahaan ya, di pabrik ya, masalah pabrik ya, karena kondisi akhirnya melampiaskan marahnya ke keluarga anak istri ya. Tapi setelah mengikuti DKI ini masuk sekarang jadi sabar, jadi harmonis ya. Dan yang luar biasa rezeki mengalir seperti hujan deras ya Kak Watoni ya. Rezeki di luar pabrik itu sampai ada 10 juta. Saya ada freelance yang dari perusahaan yang merekrut saya, dua perusahaan. Ya, mudah-mudahan Pak Fatoni bisa mewujudkan impian tadi yang membatalkan umroh orang tuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Fatoni. Ya, berikutnya masih ada Kak Dewi Ayusdaningsih dari Kebumen ya. Baik, saya hadirkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eko. Baik Pak Eko. Silakan Kak Dewi. Baik Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Harun Ar-Rasyid, Pak Eko Purnomo. Perkenalkan, saya Setia dari Kebumen. Pekerjaan saya terapi herbal. Ayah Bunda, sebelum saya bergabung di Arna Deli, saya sering ditipu hampir setiap tahun. Tidak sedikit Ayah Bunda. Rumah sampai 4 kali saya ketipu. Mobil sampai 2 kali. Motor sampai 2 kali. Sawah, sapi, uang berkali-kali ya Bunda. Sampai-sampai saya putus asa. Males mau ngapa-ngapain. Kalau saya ingat orang-orang yang mendolimi saya, rasanya saya kepengen marah dan sampai-sampai saya tidak bisa mengeluarkan air mata. Karena terlalu sakit dan kecewa Ayah Bunda. Dengan singkat cerita, malam saya pindah keluar dari rumah. Karena rumah saya sudah saya jual. Uangnya yang dipinjam orang lain Ayah Bunda. Saya keluar dari rumah dengan keadaan hujan. Pakai motor, meja saya kasihkan di atas motor, lalu saya naik di atasnya. Saya sambil meneteskan air mata Ayah Bunda. Hati saya merintih dan menjerit.
Akhirnya saya diberi kemudahan, rezeki. Suatu hari bisa membeli mobil. Gak lama kemudian saya masih ditipu, ayah bunda. Saya masih ditipu lagi. Saya berusaha mengikhlaskan lagi. Akhirnya saya bisa beli mobil lagi. Gak lama kemudian saya dipertemukan lagi dengan saudara saya, yaitu Kak Yuni, yang sudah lama kehilangan kontak. Saya diajak mengikuti DKR, ayah bunda. Saya masih menolak hingga suatu hari. Akhirnya dengan singkat cerita, saya bisa beli rumah di Jakarta. Padahal saya cuma lagi kepingin gabung. Sudah diberi keajaiban sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak lama kemudian saya bergabung di Armina Daily. Setelah saya bergabung di Armina Daily, saya selalu mendapatkan keajaiban. Yang terutama hati, pikiran menjadi tenang, ayah bunda. Gak lama kemudian alhamdulillah saya bisa membayar rumah yang saya tempati sekarang. Besoknya lagi saya punya kabar orang yang pernah memakai uang saya, katanya bulan depan mau dikembalikan. Semoga orang-orang yang pernah memakai uang saya hatinya terketuk, ayah bunda, mau mengembalikan uang saya. Saya minta doanya, ayah bunda, semoga orang-orang tersebut mau mengembalikan beneran. Terima kasih Pak Haji Harun Ar-Rasyid yang sudah mau memberi ilmunya untuk kami. Terima kasih Bapak Juli Irmayanto yang sudah memberkahi kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, Pak Eko, ayah bunda. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kajian terjadi ya. Dulu sering ditipu, Iya. hati menjadi tidak tenang ya. Kemudian setelah mengikuti kelas DKR, awalnya menolak. Kemudian setelah mengikuti kelas DKR, keajaiban terjadi ya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil. Dan ada kabar yang tadinya pinjam uang, akhirnya mau mengembalikan lagi ya. Iya Terima Pak, kasih kemarin Mbak Dewi. ya Kak, sama-sama Pak Eko. Ya. Baik, berikutnya masih ada lagi Kak Sutopo ya, dari Sumatera. Mudah-mudahan dia bisa hadir. Bisa dibuka mic-nya Pak Sutopo? Ya. Atau Kak Siti Mariam, kalau bisa dibuka mic-nya. Ya, silakan. Boleh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Silakan Kak Siti. Nama saya Siti Mariam. Saya berasal dari Kota Bondowoso, Jawa Timur. Tapi sekarang saya berada di Malaysia. Saya bertemu dengan DKR ini atas wasilah Mbak Vita. Tidak tahu dia dapat nomor WA saya dari mana, dia menghantar undangan lewat WA saya. Dan alhamdulillah saya terus bisa mengikuti kajiannya. Karena saya sebenarnya juga sudah menganggap biasa karena sudah sering ditipu. Saya sering ditipu, pernah
ikut trading atau bisnis online lainnya itu, dia ternyata hanya penipuan. Tapi saya ikuti kajiannya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang Pak Harun katakan seakan-akan dia itu menyinggung saya. Kerja pagi, pulang petang, pontang-panting. Memang seperti itu yang terjadi. Jadi saya sampai bela-belain pergi ke luar negeri, maunya mencari rezeki, mengejar rezeki, bukan dikejar-kejar rezeki. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti kajian saya bisa setelah mendapat ilmu HVS, saya bisa lebih memperbaiki diri saya, sikap saya dan pikiran saya. Dulu saya berpikiran bahwa hati ini tidak bisa memaafkan orang-orang yang mendolimi saya, saudara sendiri yang tidak suka dengan keberadaan saya. Tapi dengan ilmu HVS, saya harus lebih ikhlas, harus lebih bersyukur dengan apa yang masih ada pada diri saya. Jadi sekarang, kalau dulu-dulu saya sering ditipu, saya sudah tidak mempermasalahkan lagi sudah. Jadi saya sekarang bertemu dengan DKR, dan saya bergabung juga dengan bisnisnya, dan saya yakin ini masa depan saya. Jadi saya akan berproses meski saya masih baru memulai. Saya baru di sini, bukan baru lah, tapi sudah 5 bulan. Tapi jangka waktu yang diberikan kan 1 tahun menjadi miliarder. Jadi saya akan berproses dan saya yakin nanti saya akan sukses di bisnis ini. Seperti itu Pak Eko. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bu Siti Mariam. Masya Allah, dulu sering ditipu ya, akhirnya hati jadi jengkel. Ikut bisnis ya, memang juga ada produk, tapi dia suruh posting saja seperti itu, tapi ternyata penipuan. Ternyata penipuan ya. Iya, alhamdulillah. Tapi sekarang saya bertemu dengan KMB, semoga ini menjadi jalan yang terbaik untuk keluarga. Amin. Ya, terima kasih Kak Siti. Wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, Mas Oli tadi testimoni atau kisah dari beliau sudah mendapatkan perubahan dan keajaiban-keajaiban setelah mengikuti kelas dasar kajian rezeki dan mempraktekannya ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak sekalian ya. Saya doakan Bapak Ibu yang ada di sini baik yang di Zoom maupun di YouTube ya juga mendapatkan perubahan hidup dan mendapatkan keajaiban-keajaiban setelah mempraktekkan ilmu dasarnya kajian rezeki. Sebetulnya masih banyak yang mau hadir testimoni, tapi karena waktu sudah jam 7 ya, insya Allah akan kita hadirkan kembali pekan depan ya, Kamis depan untuk berbagi kisah-kisah ya tentang dasar kajian rezeki. Baik, itu Bapak sekalian, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Semoga kita mendapatkan inspirasi dan ilmu yang sangat luar biasa pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon maaf batin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.